Indonesia atau yang dulu merupakan bagian dari Nusantara tidak hanya dikenal sebagai wilayah yang kaya akan budaya dan sejarah, tetapi juga sebagai tanah kelahiran ulama-ulama besar yang kiprahnya diakui hingga ke seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan mengupas tentang 7 ulama Indonesia yang diakui keilmuannya dalam skala global. Mereka adalah para cendekiawan yang dengan keilmuan, keteladanan, dan perjuangannya mampu membawa nama Indonesia ke pentas dunia. Pertama adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama asal Indonesia yang hidup pada abad ke-19. Beliau adalah salah satu ulama besar Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi lahir di Tanar, Serang, Banten pada sekitar tahun 1813 dan wafat di Mekah sekitar tahun 1897. Ia memulai pendidikannya di pesantren-pesantren lokal dan kemudian melanjutkan studinya di Mekah. Di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani memperdalam ilmu fikih, tafsir, hadis, dan berbagai disiplin ilmu Islam lainnya. Syekh Nawawi dikenal karena karya-karyanya yang luas dalam berbagai bidang keislaman. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Tafsir Al-Munir atau nama lainnya adalah Tafsir Marah Labid, Kasyifatus Saja, Syarah Kitab Fikih Safinatun Najah dalam bidang fikih, dan masih banyak lagi karya beliau yang lainnya. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki pengaruh besar dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia dan di dunia Islam pada umumnya. Banyak murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi ulama besar di Indonesia diantaranya adalah Kiai Haji Saleh Darat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan masih banyak yang lainnya. Beliau wafat di Makkah pada sekitar tahun 1897 dan dimakamkan di Jannatul Ma'ala, salah satu pemakaman yang paling terkenal di Makkah. Kedua adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang namanya diabadikan sebagai nama Masjid Raya Sumatera Barat adalah seorang ulama besar asal Minangkabau. Ia dikenal sebagai ulama terkemuka di Makkah pada masanya sekaligus Imam Masjidil Haram dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Syekh Ahmad Khatib lahir di Kutotuo, Agam, Sumatera Barat pada tahun 1860. Ia memulai pendidikan dasarnya di kampung halamannya, kemudian melanjutkan pendidikan ke Mekah. Syekh Ahmad Khatib dikenal tidak hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang penulis yang produktif. Beberapa karya pentingnya meliputi Hasyiatun Nafakhat, sebuah hasyiah atas syarah Jalaluddin Al-Mahalli terhadap kitab Al-Waraqat, Raudatul Hussab, sebuah kitab yang membahas tentang ilmu hisab, dan masih banyak karya lainnya. Selain menulis, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga dikenal sebagai seorang guru yang berpengaruh. Banyak ulama besar dari Indonesia yang menjadi muridnya, termasuk diantaranya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka. Ia meninggal di Mekah pada tahun 1916 dan dimakamkan di Jannatul Ma'la. Ketiga adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani adalah seorang ulama besar dalam bidang ilmu hadis. Ia dikenal sebagai Musnidud Dunya, gelar yang diberikan karena beliau dianggap sebagai salah satu ahli sanad terbesar di dunia pada abad ke-20. Syekh Yasin lahir pada tahun 1916 di Makkah dari orang tua keturunan Padang, Sumatera Barat. Pendidikan awalnya dimulai di Makkah, di mana ia belajar kepada banyak ulama besar. Beliau mempelajari ilmu hadis dari para ulama besar di Mekah dan memperoleh ijazah dari banyak guru. Hal inilah yang menjadikannya memiliki koneksi sanad yang sangat luas meliputi berbagai disiplin ilmu keislaman. Syekh Yasin dikenal karena karya-karyanya yang mendalam dalam bidang ilmu hadis dan ilmu sanad. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain adalah Al-Iqdul Farid min Jawahiril Asanid, kitab yang menghimpun kumpulan sanad ulama-ulama Nusantara, Bughyatul Mushtaq, kitab yang membahas seputar fikih Syafi'i, dan masih banyak karya beliau lainnya. Selain itu, beliau juga memberikan ijazah sanad kepada banyak murid dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Sanad-sanadnya dianggap sangat kuat dan menjadi rujukan bagi banyak ulama. Pengaruhnya dirasakan di seluruh dunia Islam, khususnya di Indonesia dan Malaysia, di mana banyak ulama lokal yang belajar darinya. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani wafat di Makkah pada tahun 1990 dan dimakamkan di Jannatul Ma'la, pemakaman yang juga menjadi tempat peristirahatan banyak ulama besar lainnya.
Keempat adalah Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi adalah seorang ulama terkemuka yang berasal dari Batavia atau Jakarta, Indonesia. Ia merupakan ulama pertama Indonesia yang diberi kesempatan untuk menjadi Imam Masjidil Haram. Syekh Junaid lahir di Batavia pada sekitar abad ke-19. Untuk memperdalam ilmu agamanya, Syekh Junaid pergi ke Makkah yang pada saat itu merupakan pusat pendidikan Islam bagi banyak ulama dari berbagai penjuru dunia. Di Makkah, Syekh Junaid belajar kepada banyak ulama. Ketika mengajar di Masjidil Haram, beliau memiliki banyak murid yang nantinya menjadi ulama besar Makkah, di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama terkemuka di Indonesia menyebarkan ajarannya ke berbagai wilayah. Meskipun tidak banyak karya tulisnya yang diketahui secara luas, pengaruh Syekh Junaid tetap hidup melalui murid-muridnya dan komunitas keilmuan yang ia bangun. Hingga kini, Syekh Junaid Al-Batawi dihormati sebagai salah satu ulama besar Nusantara yang berkontribusi signifikan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kelima adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datuk Kalampayan adalah seorang ulama besar dari Kalimantan Selatan. Ia merupakan ulama terkemuka dalam bidang fikih dan tasawuf di Nusantara pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Syekh Muhammad Arsyad lahir di Loh Gabang, sebuah daerah yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sejak kecil beliau menunjukkan bakat yang luar biasa dalam mempelajari ilmu agama. Pada usia 30 tahun, Syekh Muhammad Arsyad dikirim oleh Sultan Banjar ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama. Di Makkah, ia belajar selama 30 tahun kepada banyak ulama besar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Makkah, beliau kembali ke Kalimantan Selatan dan mulai mengajarkan ilmu agama di sana. Beliau mendirikan pesantren dalam pagar di Martapura yang menjadi lembaga pendidikan Islam semi-formal pertama di Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggalkan beberapa karya tulis yang sangat penting dan masih dipelajari hingga kini. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Kitab Sabilul Muhtadim, sebuah kitab tentang fikih Syafi'i yang banyak menjadi rujukan di Asia Tenggara. Kitab Tuhfatur Raghibin, kitab yang membahas tentang i'tikad serta perbuatan yang sesat, dan masih banyak karya beliau yang lainnya. Syekh Muhammad Arsyad telah berhasil mendirikan fondasi keilmuan Islam yang kokoh di Kalimantan Selatan. Ketokohannya sebagai ulama besar menjadikan Syekh Muhammad Arsyad dihormati tidak hanya di Kalimantan Selatan tetapi juga di seluruh Nusantara. Beliau wafat pada tahun 1812 dan dimakamkan di daerah Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Keenam adalah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani adalah seorang ulama besar asal Palembang, Sumatera Selatan. Ia dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka dalam bidang tasawuf di dunia Melayu pada abad ke-18. Beliau lahir di Palembang, Sumatera Selatan sekitar tahun 1704. Ia memulai pendidikannya di Palembang dan Patani yang kemudian ia melanjutkan studinya ke Makkah dan Madinah. Di Makkah, Syekh Abdul Samad belajar kepada banyak ulama besar termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, seorang ulama tasawuf terkenal. Di bawah bimbingan As-Samman, Syekh Abdul Samad mendalami tasawuf dan kemudian menjadi salah satu murid terdekatnya. Syekh Abdul Samad dikenal sebagai seorang penulis yang produktif dan banyak karyanya yang berpengaruh besar di dunia Islam terutama di kawasan Melayu. Beberapa karya pentingnya antara lain adalah Kitab Syiarus Salikin yang merupakan terjemahan bahasa Melayu Kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, Kitab Hidayatus Salikin, kitab yang membahas tentang bagaimana seorang muslim dapat mencapai kesempurnaan spiritual melalui praktek-praktek tasawuf, dan masih banyak karya beliau yang lainnya. Warisan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tetap hidup melalui karya-karyanya yang terus dipelajari hingga kini, terutama di pesantren-pesantren di Indonesia dan Malaysia. Tidak hanya menjadi seorang ulama tasawuf, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani juga seorang pejuang sejati dalam melawan penjajah. Terkait dengan hal ini, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani diketahui ikut menyerukan jihad kepada raja-raja muslim terhadap Belanda yang menindas kaum muslim di seantero Nusantara. Ia wafat pada tahun 1789 dan kisah tentang kehidupannya tetap menjadi inspirasi bagi banyak ulama dan pelajar Islam di Nusantara.
Ketujuh adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Yusuf Al-Makassari atau yang juga dikenal sebagai Syekh Yusuf Tajul Khalwati adalah seorang ulama, pejuang, dan sufi terkemuka dari Makassar, Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tahun 1626. Pada usia mudanya, ia belajar di bawah bimbingan ulama-ulama Nusantara sebelum melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah. Syekh Yusuf Al-Makassari tidak hanya dikenal sebagai ulama, tetapi juga sebagai seorang pejuang kemerdekaan. Pada tahun 1683, Belanda ingin menaklukkan Kesultanan Banten. Syekh Yusuf yang pada waktu itu melakukan pemberontakan ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka bersama dengan keluarganya dan sejumlah pengikutnya. Setelah itu, pada tahun 1693, beliau dipindahkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Cape Town, ia dikenal sebagai pendakwah yang berhasil menyebarkan Islam di kalangan penduduk setempat. Ia juga menulis beberapa karya dalam bidang tasawuf, meskipun tidak semua karyanya sampai ke Nusantara. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah tokoh yang dihormati di berbagai wilayah, baik di Indonesia, Sri Lanka, maupun Afrika Selatan. Di Nusantara, ia dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia karena perannya dalam melawan penjajahan Belanda dan sebagai ulama yang berjasa dalam penyebaran Islam. Di Afrika Selatan, ia dikenal sebagai Syekh Yusuf of Makassar dan dianggap sebagai tokoh muslim di Cape Town. Syekh Yusuf Al-Makassari wafat pada tahun 1699 di Cape Town, Afrika Selatan dan dimakamkan di sana. Itulah 7 ulama Indonesia yang kiprahnya tidak hanya diakui secara lokal tetapi juga internasional. Apabila ada ulama lain yang belum masuk list tersebut, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah.